Nurfilisya Utsmani akan menemani Anda pada pagi hari ini selama 5 menit ke depan dalam iNews Pagi yang menyajikan info-info terkini dan aktual. Hari ini saya akan membahas tentang vaksin-vaksin corona yang ada di Indonesia. Apakah perbedaannya itu? Mari kita simak video berikut. Terdapat berbagai macam tipe vaksin corona yang datang ke Indonesia. Lalu, apakah perbedaan di antara vaksin-vaksin tersebut? Apakah ada yang lebih ampuh dari yang lain? Atau apakah semuanya sama saja? Oleh karena itu, 5 vaksin corona yang berbeda yaitu vaksin dari Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca Oxford, Sputnik V, dan yang pertama kali masuk ke Indonesia, Sinovac. Terdapat perbedaan di antara vaksin-vaksin tersebut. Perbedaan terbesar di antaranya adalah perbedaan cara kerjanya. Ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan. Ketika virus atau apapun yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama. Karena untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini berlangsung, virus akan terus menyebar dan berlipat ganda, dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara untuk melawannya. Sehingga jika virus yang sama datang lagi, tubuh kita sudah siap untuk menghadapinya. Jadi bisa dikatakan, cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu memberikan sistem imun strategis perlawanan virus dan tanpa melawan virusnya secara langsung. Namun, untuk menyampaikan strategis perlawanan tersebut berbeda-beda untuk setiap vaksinnya. Kita mulai dari Sinovac, vaksin COVID-19 buatan Cina yang menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh, yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun akan tetap menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun respon dari sistem imun ini mungkin tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya lebih efektif. Selanjutnya terdapat vaksin AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vektoral. Berbeda dengan virus non-aktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup, namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya virus corona yang asli. Dan selanjutnya metode yang paling banyak dibicarakan dan yang paling ampuh di antara vaksin-vaksin yang lain yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren. Di dalam COVID-19 terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata COVID-19 yang membuat COVID terlalu overpower. Jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka kita akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini dan kemudian mengubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA, yang hanya mengandung instruksi untuk membuat protein saja dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap sebagai senjata tanpa tuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun, dan sehingga membuat diri kita kebal terhadap virus corona. Vaksin yang kini kita disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui tahap pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keaktifannya. Dan fakta bahwa kita sudah mendapatkan sekian banyak vaksin dalam waktu tercepat dalam sejarah manusia sudah menjadi titik terang dalam tahun yang sangat kelam. Semua ini dapat terjadi berkat beribu-ribu tenaga medis, saintis, dan peneliti yang bekerja non-stop sejak pandemi dimulai, dan kini sisanya di tangan kalian. Sekian berita yang saya dapat sampaikan hari ini. Saya, Asyifa Nurfilisya Utsmani, pembawa acara iNews Pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.